Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 54. Helios bersikeras untuk berbicara. Pak Zeus masih di sana kan? Panggil kepala sekolah karena Zeus tidak kunjung menjawab. Wanita itu benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa pada Helios. Sebelumnya, ia sudah memberi alasan kalau Teresa sedang bercanda dengan teman-temannya. Tetapi Helios bersikeras untuk berbicara dengan putrinya. Semakin kepala sekolah membuat alasan, semakin membuat Helios meminta untuk panggilan video. Iya, angkat saja panggilan videonya. Ibu bersikap seolah tidak ada sinyal dan menjelaskan bahwa Tere baik-baik saja. Dengan begitu, Bunda Tere tidak akan khawatir. Jawab Zeus setelah beberapa saat berpikir. Baiklah, kalau begitu saya coba dulu, kata kepala sekolah sebelum akhirnya memutuskan panggilan. Siapa, Ze? Tanya Diana penasaran. Tidak, bukan siapa-siapa kok, saut Zeus berbohong. Ayah mau sate buah tidak? Tawar Teresa sambil meraih sate buah. Mau dong, tapi Tere suapi ayah, balas Zeus bersemangat. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan kembali menikmati momen indah bersama putri, ayah dan ibunya. Apalagi sudah lama sekali ia tidak melihat kedua orang tuanya tertawa lepas. Ayah manja sekali ya Oma, Opa. Teresa menatap nenek dan kakeknya bergantian sambil tersenyum. Iya sayang, balas Diana tersenyum. Jadi Tere mau tidak suapi ayah? Tanya Zeus sambil melipat kedua tangannya di depan dan bibir yang sengaja dimajukan ke depan. Iya ayah, ini Tere suapi, balas Teresa sambil menyodorkan sate buah pada sang ayah. Kini sepasang ayah dan anak itu kembali saling suap-menyuap. Terkadang sambil saling menyuapi mereka sambil bercanda. Papa mau ajak Tere jalan-jalan atau beli mainan? Celetuk Asilas. Iya, nanti kalau papa sudah sembuh ya, balas Zeus mengulas senyuman. Papa sudah sembuh kok. Jadi bisakah kita pergi sekarang? Pinta Asilas bersemangat. Zeus menatap sendu ayahnya. Begitu inginnya sang ayah sampai-sampai dalam keadaan sakit pun tetap ingin mengajak cucunya pergi jalan-jalan. Papa benar-benar sudah sembuh, bujuk Asilas. Pria itu menarik selang infus yang tersemat di punggung tangan kirinya dan beranjak berdiri. Ia berjalan ke sana kemari sekedar ingin membuktikan bahwa ia sudah baik-baik saja. Apa papa yakin sudah benar-benar sembuh? Tanya Zeus memastikan. Iya, papa sangat yakin, balas Asilas mantap. Asilas ingin menghabiskan banyak waktu bersama cucunya. Ingin membelikan mainan dan apapun yang Teresa inginkan. Ia ingin melakukan tugasnya layaknya seorang kakek pada umumnya. Baiklah, Zeus beralih menatap ke arah Nick yang berdiri tidak jauh darinya. Nick? Iya pak, jawab Nick sambil melangkah menghampiri bosnya. Bawa papa ke ruang perawatan dan panggil dokter. Aku ingin memastikan kondisi papa terlebih dahulu. Kalau kondisi papa benar-benar sudah membaik dan dokter mengizinkan papa untuk pulang, maka segera urus administrasi, jelas Zeus panjang lebar. Baik pak, tegas Nick. Pria itu bergegas membantu Asilas kembali duduk di kursi roda, lalu mengantar Asilas dan Diana ke ruang perawatan. Sesuai perintah, ia memanggil dokter untuk memeriksakan kondisi Asilas saat ini. Bagaimana dok? Tanya Nick. Kondisi Tuan Asilas sudah membaik dan sudah boleh pulang, saut dokter setelah memeriksa keadaan Asilas. Terima kasih dok,
kata Nick. Dokter pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu saya permisi, pamit dokter itu. Nick mengantar dokter keluar sekalian ia pergi ke bagian administrasi, menyelesaikan pembayaran dan bergegas kembali ke ruang perawatan. Sudah kubilang kalau aku udah baik-baik saja, kata Asila tersenyum senang. Iya, aku tahu. Tere memang obat yang paling mujarab, kata Diana. Apa sudah siap? Tanya Nick setelah melihat pakaian Asila sudah bukan lagi pakaian rumah sakit dan sudah berganti dengan setelan jas mahal. Nick mendorong kursi roda mendekat ke arah Asilas. Aku bisa jalan sendiri, Nick. Jadi kau bisa jauhkan kursi roda itu dariku, ujar Asila sambil melangkah dengan tubuh tegap. Sesuai perintah, Nick menjauhkan kursi roda itu dan memberi jalan pada kedua orang tua bosnya, membukakan pintu dan berjalan di belakang mereka ke taman di mana Zeus dan Teresa berada. Apa papa sudah benar-benar sembuh, Nick? Tanya Zeus sekedar ingin memastikan penglihatannya. Benar, Pak. Dokter menyatakan bahwa ayah Anda sudah diizinkan pulang, sahut Nick menjelaskan. Kalau begitu, tolong rapikan semua ini dan kau boleh kembali ke perusahaan, kata Zeus menoleh menatap ke arah Skikar. Tapi Pak, saya mau ikut. Barangkali Anda membutuhkan sesuatu dan saya bisa membantu, balas Nick keberatan. Zeus mengangguk memberi tanda agar Nick mau mendengar ucapannya. Lalu dalam hitungan detik, Nick balas mengangguk tanda mengerti. Setelah itu, Zeus membawa putri dan kedua orang tuanya ke mobil. Jadi, Papa mau ajak Tere kemana? Tanya Zeus sebelum menyalakan mesin mobil. Ke Megason dulu saja. Papa mau ajak Tere bermain dulu, sahut Asila sambil mengusap lembut puncak kepala cucunya. Iya, Pak, ujar Zeus mengangguk. Pria itu menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya dengan kecepatan sedang. Mobilnya bergerak menuju pusat perbelanjaan terdekat di mana tersedia permainan anak-anak atau permainan arkade. Terima kasih, Opa. Teresa yang Opa. Teresa mengecup pipi dan memeluk kakeknya erat. Sama-sama sayang, balas Asilas memeluk cucunya tidak kalah erat. Melihat interaksi suami dan cucunya membuat Diana menggeleng pelan. Di sana, dirinya yang begitu menginginkan cucu, tetapi sang suami berusaha memonopoli Teresa dan bersikap seolah ia tidak berhak atas cucunya. Ada apa denganmu, Diana? Tanya Asilas melihat istrinya hanya diam. Tidak ada, sahut Diana ketus. Benarkah? Tanya Asilas memastikan. Ya, balas Diana tidak salah ketus dari sebelumnya. Melihat sikap istrinya membuat Asilas mengerutkan keningnya dan berpikir keras. Ia pikir sebenarnya ada apa dengan istrinya. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah dingin? Lalu ia menunduk menatap Teresa yang ada di pelukannya. Apa dia iri karena sejak tadi Tere bersamaku? Bisik Asilas sambil melirik istrinya. Tere, panggil pria itu. Iya, Opa, sahut Teresa mengangkat kepalanya menatap sang kakek. Kemarilah. Asilas mendekat ke arah telinga cucunya dan berbisik. Sepertinya Oma marah karena sejak tadi Tere sama Opa. Coba Tere peluk atau cium Oma. Barangkali saja bisa membuat marahnya Oma hilang. Lanjut pria itu yang langsung diangguki oleh Teresa. Hai Oma. Teresa melompat dan langsung memeluk neneknya yang sedang melamun. Kemudian ia mengecup pipi sang nenek berkali-kali hingga pipi neneknya basah. Hai sayang, balas Diana. Ia melirik ke arah suaminya yang sedang tersenyum menatapnya. Oma, panggil Teresa. Iya sayang, ada apa?
Sahut Diana bertanya. Oma sama Opa tinggal sama-sama tidak? Tanya gadis kecil itu. Ia melihat sejak pertama kali bertemu, kakek dan neneknya selalu bersama. Jadi ia cukup penasaran untuk menanyakan sesuatu. Iya dong sayang, memangnya kenapa? Oma sama Opa tinggal sama-sama, tapi kenapa ayah sama bunda tidak? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.